acara Customer Gathering Soul Treasure by Midland Cyberpuri yang dipadukan dengan talk show Feng Shui bersama seorang pakar yang luar biasa yang telah berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidangnya, yaitu Ibu Jenny. Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pada tim BTN dan Midland Cyberpuri. Siang ini kayaknya penutupan cap gomeh kali ya. Semoga saya bisa memberikan tips-tips buat Bapak Ibu sekalian di tahun ular kayu ini ada apa ya. Saya langsung aja deh nanti. Untuk yang sionya macan api harus seperti apa kira-kira menghadapinya? Oke, saya langsung jawab pertanyaannya Pak. Sebenarnya sih nanti ada juga sih Pak. Ya bagaimana dengan kondisi sio macan di tahun ular kayu ini gitu ya. Tapi lebih spesifik saya juga bisa bantu Bapak. Jadi untuk arah hadap sebenarnya itu dalam satu keluarga ada yang bekerja. Pasti ada suami ada istri. Kadang-kadang income itu bisa lebih tinggi suami, kadang-kadang bisa lebih tinggi istri juga. Nah, sebenarnya kita mencari adalah yang menghidupi keluarga itu mana. Jadi kita ngambil arah hadap yang mengikuti penghidup keluarga utama. Sebenarnya begitu Pak. Namun kalau misalnya dua-duanya sama-sama income-nya besarnya sama gitu ya dan supportnya 50-50, berarti arah hadapnya bisa menyesuaikan dua-duanya juga. Kadang-kadang kalau misalnya kamarnya untuk istri, hadapnya untuk suami ya macam-macam, jadi seperti itu. Nah, tanggal lahir Bapak tadi tanggalnya 7 Mei ya Pak ya. 7 Mei tahun 86 ya. Itu ada arah pantangnya sih Pak sebenarnya Pak. Arah pantangnya itu barat daya sebenarnya. Barat daya 232. Karena kan 7 Mei 86 itu ada sedikit konflik dengan sio monyet. Atau arah hadap yang pantang itu adalah barat daya, derajatnya itu 232,5 sampai 247,5. Nah ini agak repot sih, harus pakai kompas ya gitu ya. Cuman saya akan cari arah hadap yang bagus buat Bapak adalah sebenarnya ini hadapnya karena unsurnya adalah logam, logamnya logam lemah. Jadi paling cocok itu barat. Tapi baratnya jangan barat daya ya. Jadi nggak boleh barat daya 232,5 sampai 247,5 gitu loh. Nah, kalau ngeliat dari sini sebenarnya Bapak sih ada hoki di properti gitu. Jadi bisa beli properti harga murah atau juga renovasi bisa harga terjangkau juga. Namun harus hati-hati juga karena Bapak ada peluang sedikit masalah kayak pekerjaan unfinished atau pekerjaan agak tidak selesai gitu ya, atau pembayarannya agak tidak tuntas, seperti itu aja, paling hati-hatinya aja. Jadi jangan hadap barat daya, paling itu sih Pak. Saya boleh berdiri kali ya, boleh, biar lebih enak Ibu. Karena biar saya bisa melihat juga kali ya. Bisa slide yang pertama. Jadi saya mau kasih tahu, sekarang itu kan tahun ular kayu, bisa slide yang pertama ya, nextnya. Nah, jadi sebenarnya banyak orang di awal tahun itu galau karena sio ular itu kerjaannya berpikir gitu ya. Jadi kayak sekarang pun juga banyak informasi dari media sosial dan lain sebagainya membuat orang menjadi overthinking gitu ya. Terus mereka juga bingung gitu ya, mau diapakan gitu, mau diapakan arahnya tahun ini gitu ya. Investasi juga banyak yang galau, bunga bank juga seperti itu. Belum lagi ada, nanti saya bahas juga ya. Namun secara Feng Shui sebenarnya menurut saya itu arah keuangan kita di tahun ular kayu 2025 ini almost the same. Mau investasi tabungan, mau investasi apapun juga hampir sama. Namun kalau secara Feng Shui itu orang Chinese percaya adalah papan, terus sandang dan pangan. Papan itu adalah yang paling penting. Jadi properti itu masih cukup menjanjikan juga, dan ditambah menurut saya sebenarnya di tahun ular kayu mulainya dari tahun naga. Kalau di tahun naga itu kreativitas dibutuhkan, ular kayu juga sama. Nah, properti itu mulai berkembang dari tahun naga, tahun ular itu masih baik. Jadi kalau kita punya properti di tahun ini tuh banyak banget orang mulai mengelola propertinya, developer mulai launching propertinya, pokoknya mulai menggeliat lah. Jadi memang pelan-pelan mulai menggeliat. Nah, ini investasi properti. Nah, kalau bicara masalah tahun naga, memang kita jadi bicara tahun ular nggak bisa lepas ular doang nih, harus tahu langkah sebelumnya. Karena langkah sebelum ini menentukan juga. Nah, di grafik di tahun ular naga kayu, sebenarnya kalau lihat dari pertumbuhan ekonomi itu yang saya baca-baca, itu pertumbuhan ekonomi hanya 5,03%. Nah, sementara di tahun ular seperti apa? Harapannya positif kan? Nah, sebenarnya tahun naga bisa berikutnya. Naga itu adalah pembaharuan, bisa berikutnya. Nah,
Jadi itu kita merasa bahwa di Indonesia ada pemilu, terjadi presiden yang baru, presiden Prabowo Subianto gitu ya. Tapi di luar negeri juga banyak pembaharuan, Bapak Ibu sekalian juga. Di Amerika Presiden Donald Trump gitu ya. Terus di beberapa negara lainnya juga yang saya dengar kabarnya juga dari India, dari manapun juga, dari Korea juga sama. Itu terjadi pembaharuan semua hal politik. Ini juga mempengaruhi juga semua aspek bisnis dan usaha juga gitu ya. Semua keputusan yang diambil di tahun ular kayu ini harus berstrategi, hati-hati, pelan-pelan, slow but sure, tapi berpikir jangka panjang dan ingat stabil itu berasal dari tempat tinggal. Tempat tinggal itu sumber kita sukses ataupun juga hancur. Periksa rumah Anda, adakah pintu yang macet, adakah genteng yang bocor? Kalau saya nih ada genteng bocor dikit pasti langsung saya selalu benerin. Atau ada pintu yang macet sedikit langsung saya benerin. Karena apa? Kalau pintu macet adalah simbolnya rezekinya nggak lancar gitu. Kalau genteng bocor juga jadi keseimbangannya jadi berubah juga. Hati-hati juga. Jadi sebaiknya jangan sayang-sayang investasi di rumah, renovasi rumah, perbaikan rumah, beli rumah itu jangan sayang-sayang karena dari situlah sumber kestabilan. Tahun ular kayu ini semua butuh stabil.